Pernah kepikiran nggak sih, kalau setiap kali kita nyuci baju, kita sebenarnya ikut andil dalam masalah polusi air yang, ya, cukup serius? Tapi gimana kalau solusinya ternyata nggak rumit, semudah menanam tanaman air? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah inovasi super keren dari para siswa yang bisa mengubah limbah deterjen jadi air bersih, cuma pakai kekuatan alam. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, waduh, itu yang bikin kaget. Ternyata di balik pakaian kita yang bersih dan wangi, ada jejak kotor yang kita tinggalkan di lingkungan. Dan skalanya itu jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan. Coba deh lihat data ini. Ini fakta yang menohok banget. Mayoritas polusi sungai di negara kita, 60%, itu bukan dari pabrik-pabrik raksasa, tapi dari rumah kita sendiri. Ya, dari air cucian, sabun mandi, sisa makanan, aktivitas kita sehari-hari. Oke, jadi apa sih yang bikin air bekas cucian atau yang biasa disebut grey water ini begitu berbahaya? Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia kotor di balik deterjen yang kita pakai setiap hari. Kenalin nih dua biang kerok utamanya, surfaktan dan fosfat. Gampangnya, surfaktan itu yang bikin sabun berbusa dan bisa ngangkat noda, sementara fosfat itu yang bikin air jadi lebih lunak biar cucian makin bersih. Keduanya emang jagoan buat bikin baju kinclong, tapi begitu masuk ke sungai, mereka jadi mimpi buruk. Jadi gini, dua bahan kimia tadi itu ibarat pupuk super buat alga di sungai. Pertumbuhan alga jadi meledak, nggak terkendali. Proses ini namanya eutrofikasi. Permukaan air jadi ketutup rapat sama lapisan alga tebal. Cahaya matahari nggak bisa masuk. Nah, pas alga-alga ini mati, proses pembusukannya nyedot semua oksigen di air. Hasilnya, sungai kita jadi kayak kehabisan napas. Dan semua ikan serta makhluk hidup lain di dalamnya mati lemas. Tapi, di tengah masalah yang kelihatannya rumit ini, solusinya justru datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Bukan dari teknologi mahal atau mesin canggih, tapi dari sebuah tanaman air yang mungkin sering kita anggap remeh. Dan inilah dia pahlawan kita, kayu apu atau nama kerennya Pistia stratiotes. Tanaman mengapung yang kelihatannya sederhana ini ternyata punya kemampuan luar biasa sebagai pemurni air alami. Jadi, tanaman ini tuh kayak mesin pembersih 3 dalam 1. Pertama, secara fisik, akarnya yang lebat itu berfungsi kayak saringan alami, menangkap semua partikel kotoran. Kedua, secara kimia, dia memakan fosfat dan polutan lain sebagai nutrisinya. Dan ketiga, secara biologis, akarnya jadi rumah yang nyaman buat bakteri-bakteri baik yang ikut bantu mengurai polusi. Keren banget kan? Eits, tapi tunggu dulu, ada satu masalah besar. Ternyata, kalau konsentrasi deterjennya terlalu tinggi, itu malah jadi racun buat si kayu apu. Ibarat kita minum obat tapi overdosis. Alih-alih membersihkan air, tanamannya justru bisa mati. Terus, gimana caranya kita melindungi si pahlawan ini? Nah, disinilah letak kejeniusan dari inovasi para siswa ini. Mereka nemuin cara cerdas supaya si tanaman bisa tetap bekerja tanpa harus nyemplung langsung ke limbah yang paling beracun. Nah, ini dia ide briliannya. Kuncinya ada di urutan. Jadi, daripada langsung disaring, air limbahnya dibiarkan diobati dulu sama tanaman kayu apu. Tugas utama tanaman di sini adalah menetralkan tingkat keasaman atau pH air yang tadinya sangat basah. Setelah airnya jadi lebih jinak dan aman buat si tanaman, baru deh proses penyaringan selanjutnya dijalankan. Coba deh bayangin prosesnya, ini kayak kerja tim spesialis. Di tahap pertama, ada tim biologis, yaitu si kayu apu, yang tugasnya menaklukkan musuh utama, yaitu sifat basa dari limbah. Setelah kondisi aman, baru tim kedua, tim fisik kimia, yaitu filter karbon aktif, turun tangan buat membersihkan sisa-sisa kotoran sampai airnya benar-benar jernih. Terus, apa yang bikin filter ini jadi cerdas? Nah, jawabannya ada di sensor-sensor ini. Mereka ini otaknya sistem. Mereka terus-menerus memantau kondisi air secara real-time, mulai dari pH, tingkat kekeruhan, sampai kandungan kimianya. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi, sistemnya sendiri yang akan kasih tahu kapan airnya sudah benar-benar aman. Oke, teorinya kedengeran canggih dan meyakinkan. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran berhasil di dunia nyata? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Para siswa ini langsung menguji sistem mereka, dan hasilnya bakal menentukan segalanya. Yuk kita lihat data dari uji coba pertama. Sedikit konteks, pH itu skala buat ngukur asam basa, di mana angka 7 itu netral.
Air limbah deterjen ini awalnya punya pH 9,3, sangat basah dan berbahaya buat kehidupan air. Sekarang lihat deh, angkanya turun terus secara konsisten, sampai akhirnya menyentuh 6,7. Ini udah masuk level netral dan aman. Visualisasi ini benar-benar nunjukin betapa efisiennya proses alami ini. Coba bayangin, cuma dalam waktu 8 jam, bahkan nggak sampai seharian penuh, air yang tadinya beracun buat ikan bisa berubah jadi lingkungan yang layak huni lagi. Luar biasa. Oke, ini berhasil buat skala kecil, 1,5 liter. Tapi pertanyaan terbesarnya, bisa nggak sistem ini menangani banjir air limbah dari satu komplek perumahan atau dari bisnis laundry yang besar? Dengan kata lain, bisa nggak sih sistem ini ditingkatkan skalanya? Jadi mereka coba lagi, jumlah air limbahnya didobel, jumlah tanamannya juga didobel. Dan hasilnya, ini yang paling penting, ternyata berhasil. Waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan airnya tetap sekitar 8 jam. Ini bukti kalau sistemnya itu moduler. Butuh membersihkan lebih banyak air, ya tinggal tambah aja reaktor dan tanamannya. Sesimpel itu. Angka 8 jam ini benar-benar jadi kuncinya. Bayangin, cuma butuh waktu semalaman, alam bisa memulihkan kerusakan yang kita buat. Dan semua ini terjadi tanpa listrik, tanpa pompa, tanpa tambahan bahan kimia apapun. Ini adalah efisiensi murni dari alam yang bekerja. Nah, setelah melihat semua ini, apa sih dampak besarnya dari inovasi yang kelihatannya sederhana ini? Yuk kita lihat gimana sebuah filter tanaman bisa membentuk masa depan air yang jauh lebih bersih buat kita semua. Ini dia, rangkuman kenapa inovasi ini begitu powerful. Pertama, biayanya murah dan desainnya modular, jadi gampang banget disesuaikan. Kedua, sistemnya cuma butuh gravitasi, jadi nggak perlu listrik sama sekali. Ketiga, ada sensor pintarnya yang memastikan airnya benar-benar aman. Dan yang terpenting, bisa ditingkatkan skalanya untuk dipakai satu komunitas. Ini adalah solusi yang sangat demokratis dan berkelanjutan. Jadi, coba deh bayangkan, deretan filter alami kayak gini dipasang di sepanjang sungai-sungai perkotaan, di setiap kompleks perumahan, atau di belakang setiap usaha laundry. Ini bukan lagi sekedar angan-angan, tapi sebuah langkah yang sangat nyata untuk mengembalikan kehidupan ke sungai-sungai kita. Inovasi ini jadi bukti betapa dahsyatnya kalau kita bisa mengkolaborasikan alam dengan teknologi. Ini jadi bikin kita mikir kan, masalah sehari-hari apalagi ya yang sebenarnya bisa kita selesaikan kalau kita berhenti melawan alam dan mulai belajar untuk bekerja sama dengannya.